Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Rina Reski dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Anggota Badan Legislasi DPR RI menegaskan penyusunan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS memerlukan ketelitian yang tinggi karena sangat sensitif dan rumit. Anggota Badan Legislasi DPR RI Zainuddin Maliki memaparkan masih ada hal yang perlu diperjelas dalam rancangan undang-undang ini. Salah satunya terkait tindak kekerasan seksual yang sering ditutupi dengan alasan suka sama suka. Kalau tindak kekerasan seksual tadi itu, kemudian si korban itu tidak merasa keberatan, ya kan, dia bisa menyatakan persetujuannya dengan bebas, maka itu tidak bisa dikenakan tindak pidana. Nah, inilah yang kemudian bisa menimbulkan persoalan karena bertabrakan dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai, norma agama, norma susila. Anggota Badan Legislasi DPR RI Esti Wijayanti mengatakan aspek pencegahan harus ditonjolkan dalam rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Langkah konkretnya adalah dengan memperkuat Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Bahwa di situ ada pencegahan, di situ ada penanganan, di situ ada pendampingan, di situ ada sanksi pidananya, dendanya, begitu ya. Nah, yang kemudian harus sebenarnya masih menjadi PR, tetapi kami menyadari bahwa ini butuh sedikit waktu lagi terkait dengan kelembagaan. Nur Fuad dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk bisa segera menetapkan hari pemungutan suara serentak 2024. Rifki menilai penetapan yang terlalu lama akan menyulitkan persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Hal ini terutama terkait dengan penyusunan aturan teknis pemilu dan pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBN. Menurut Rifki, semakin cepat KPU menetapkan tanggal pemilu 2024, maka pelaksanaan pemilu akan semakin baik. Pasalnya, tidak hanya pihak penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu yang membutuhkan kepastian tanggal pemilu. Kepastian tersebut juga dibutuhkan untuk mengakhiri spekulasi publik mengenai adanya pihak tertentu yang berusaha menggagalkan pemilu dengan tujuan memperpanjang masa jabatan presiden sampai dengan tahun 2027. Selanjutnya, KPU diminta segera menyempurnakan rancangan dan tahapan jadwal pemilu beserta rancangan kebutuhan anggaran yang efisien. Kemudian, Menteri Dalam Negeri diminta untuk secepatnya memfasilitasi koordinasi antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan pihak pemerintah untuk melakukan sinkronisasi tahapan, jadwal, dan anggaran pemilu. Tapi tanggalnya biar nanti KPU dan pemerintah sendiri yang menyampaikan. Karena Komisi 2 sebetulnya yang paling penting tidak berbeda bagi Komisi 2. Tidak berbeda antara pemerintah dan KPU. Komisi 2 ingin kita guyup, kita musyawarah mufakat untuk menentukan ini semua. Penentuan hari H atau hari pencoblosan itu penting karena dengan hari pencoblosan sudah kita tetapkan, maka seluruh tahapan yang lain nanti akan menyesuaikan dengan itu ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Penyaluran distribusi dana program Indonesia Pintar atau PIP yang merupakan program prioritas pemerintahan Joko Widodo masih menemui kendala. Komisi 10 DPR RI mendesak agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi siswa. Anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Parera mengatakan, walaupun tingkat penyerapannya tinggi, namun Andreas menilai penyaluran bantuan dana yang diberikan bagi siswa yang membutuhkan masih belum tepat sasaran. Kemdikbud dalam hal ini Irjen untuk lebih mengawasi lebih ketat dan mencari tahu kemudian memperbaiki di mana letak persoalannya. Apakah ini di bank penyalur atau ini di sekolah? Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan persoalan terhadap distribusi bantuan disebabkan karena bank penyalur juga memiliki beban untuk mendistribusikan program bantuan lainnya seperti Bansos, PKH, sehingga mereka sulit memprioritaskan mana yang lebih diutamakan. Dede Yusuf berharap program bantuan sosial pemerintah lainnya bisa memanfaatkan melalui bank penyalur di luar bank yang digunakan untuk distribusi bantuan program Indonesia Pintar.
Catatan-catatan seperti penyaluran PIP itu ternyata banyak terkendala oleh bank penyalur. Walaupun kami sudah cross-check juga, bank penyalur itu kebanyakan menggunakan bank pemerintah yang ada di daerah yang kebetulan mereka biasanya cabang-cabang yang sampai pada level kecamatan juga dipenuhi dengan penyaluran seperti Bansos, BLT, PKH, dan lain-lain. Sehingga kita bisa bayangkan mereka biasanya memberikan skala prioritas terhadap program yang mana dulu yang turun. Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari Komisi 5, dukung tambahan sarana prasarana Basarnas. Tetap bersama kami. Terkait masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Basarnas, Komisi 5 DPR RI mendukung penambahan sarana prasarana, terutama infrastruktur penunjang untuk penanggulangan bencana dan pertolongan. Anggota Komisi 5 DPR RI Boyman Harun mengatakan, Komisi 5 sangat mendukung penambahan sarana prasarana penunjang untuk Basarnas, termasuk penambahan kapal Basarnas yang dinilai masih kurang. Boyman Harun menambahkan, saat ini Basarnas baru memiliki 6 kapal untuk menangani masalah pertolongan dan kebencanaan di Indonesia. Ia berpendapat dengan kondisi geografis Indonesia, dukungan sarana dan prasarana bagi Basarnas untuk penanganan bencana dan pertolongan harus menjadi prioritas bersama. Ke depan kita akan sangat mendukung. Menurut saya sangat kurang sekali hal-hal yang kita lihat di sini. Karena negara kita ini negara kepulauan yang sangat luas sekali. Tentu sarana dan prasarana berkaitan dengan masalah pertolongan orang ini memang harus kita prioritaskan. Anggota Komisi 5 DPR RI Sumail Abdullah mengatakan, Komisi 5 ingin memastikan sarana dan prasarana yang dimiliki Basarnas memadai, terutama untuk menunjang penanganan bencana dan pertolongan di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Sumail menambahkan, selain kelengkapan peralatan, kesiapan personil dalam penanganan bencana juga harus menjadi prioritas, agar penanganan bencana dan pertolongan dapat dilakukan dengan cepat dan sigap. Mana titik-titik bencana itu ada. Kita dorong supaya ada pelatihan bersama lah, latihan bersama untuk dalam rangka melakukan pertolongan pencarian orang-orang yang tertimpa oleh bencana itu. Cukup? Dari Provinsi Banten, Citra Ananda, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI mendorong penegasan kedudukan dan status jaksa dalam RUU Kejaksaan. Komisi 3 DPR RI menilai perlu adanya pengaturan khusus bagi status dan kedudukan jaksa dalam RUU Kejaksaan. Ditemui usai rapat, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i menilai aspek penting dalam rancangan Undang-Undang Kejaksaan, salah satunya mengenai kejelasan kedudukan dan status Jaksa Agung. Tadi yang nampak adalah berbagai pendapat, antara lain tetap sebagai bagian dari eksekutif yang melaksanakan tugas bidang peradilan, walau ada juga muncul tadi keinginan agar Kejaksaan Agung menjadi lembaga tinggi sendiri yang memiliki kesekjenan sendiri, ya, artinya dia menjadi badan peradilan yang bebas dari bahagian dari eksekutif. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menambahkan, perlu adanya penegasan yang jelas terkait status jaksa sebagai aparatur sipil negara. Mengingat dalam pelaksanaan fungsinya, jaksa harus merdeka dan tidak dipengaruhi kekuasaan lainnya, sehingga diperlukan pengaturan khusus mengenai kejaksaan. Akan berada di luar ya aturan-aturan tentang aparatur sipil negara, atau misalnya kejaksaan itu tetap merupakan aparatur sipil negara hanya memiliki pengaturan khusus, bukan pengaturan umum yang ada di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang khusus berlaku nantinya, aturan khusus ini untuk para jaksa. Dari Provinsi Aceh, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Inyoman Parta mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk turun tangan menangani kisruh kebijakan rasionalisasi alias PHK ratusan tenaga aviation security atau AFSEC di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Inyoman Parta menyampaikan proses restrukturisasi di tubuh BUMN tidak boleh merugikan dan mengabaikan hak-hak karyawan,
Terlebih pemutusan hubungan kerja tenaga aviation security di Bandara Internasional Ngurah Rai disinyalir didasarkan pada alasan yang dibuat-buat. Ia juga meminta setiap kebijakan yang diambil pemangku kepentingan harus mempertimbangkan unsur kearifan lokal yang melekat di masing-masing daerah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang saya sayangkan adalah ketika dia ingin melakukan rasionalisasi, caranya mengada-ngada. Bagi orang Bali, tato adalah refleksi seni yang dia taruh di tubuhnya sebagai penghargaan dan pemuliaan terhadap seni. Jadi tidak ada kaitnya dengan urusan yang lain-lain. Jadi walaupun bertato, yang penting etikanya bagus, yang penting keterampilannya baik. Saya pikir tidak ada kendala ketika dia melaksanakan tugas. Nyoman Parta mengaku telah menyampaikan keresahan dan persoalan yang dialami para tenaga aviation security Bandara I Gusti Ngurah Rai kepada Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja di Komisi 6 DPR belum lama ini. Hasilnya, para security AFSEC Bandara Ngurah Rai yang terancam terkena rasionalisasi bisa bekerja seperti biasa dan tidak ada yang diberhentikan untuk 6 bulan ke depan. Dari Surakarta, Habibi Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Uni Eropa mengajukan gugatan pada World Trade Organization atau WTO terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 7 DPR RI mendukung langkah pemerintah Indonesia melawan gugatan tersebut. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Bambang Patijaya menegaskan Indonesia berhak membatasi perdagangan sumber daya alamnya dan negara manapun tidak berhak mengendalikan atau mengatur Indonesia. Apalagi menyangkut kepentingan masyarakat yang lebih luas dan kepentingan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dengan upaya melawan gugatan Uni Eropa itu diharapkan mendorong industri berbasis nikel di dalam negeri semakin tumbuh sehingga perdagangan di sektor nikel memberikan nilai tambah yang tinggi pada banyak pihak termasuk pada negara. Kalau kemudian upaya kita ingin membuat kita lebih maju, lebih baik, ternyata mendapat rintangan seperti itu, saya pikir kita lawan saja, nggak ada masalah. Proses bisnis dan hal seperti ini saya pikir merupakan hal yang lumrah saja, ya, hadapi saja, nggak ada masalah. Kami mendukung pemerintah Indonesia untuk melawan itu. Saya pikir nggak ada apa, kita hadapi saja gugatan. Kita harus berdaulat terhadap sumber daya kita sendiri. Kita punya hak untuk bagaimana meningkatkan kualitas daripada barang-barang ekspor kita. Tidak hanya barang mentah, minimal itu barang setengah jadi. Pelarangan ekspor biji nikel atau nikel dalam bentuk mentah berlaku per 1 Januari 2020. Uni Eropa menganggap kebijakan itu melanggar artikel 11 GRTT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan Indonesia akan melawan gugatan tersebut karena dengan adanya kebijakan tersebut berdampak pada lonjakan nilai ekspor. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Kenaikan tarif tol baik jalan tol yang dikelola pemerintah maupun swasta yang terus terjadi mengakibatkan tarif menjadi semakin mahal. Anggota Komisi 5 DPR RI meminta kebijakan penentuan tarif tol harus masuk dalam revisi Undang-Undang Jalan sehingga akses jalan tol bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Di Gedung Nusantara DPR RI, Sudewo menekankan selama ini belum ada koordinasi antara pemerintah dengan DPR RI dalam penentuan tarif tol. Hal seperti itu perlu diakomodir dalam revisi Undang-Undang Jalan. Selain itu, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap konstruksi jalan tol di Indonesia. Penetapan tarif oleh pemerintah itu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR RI karena tarif itu terkait dengan masyarakat banyak, jadi kebijakan yang bersifat kepentingan masyarakat ini itu harus dikonsultasikan. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras juga berpendapat kalau penentuan tarif tol tidak hanya ditentukan pemerintah dan investor, namun harus melibatkan DPR RI juga. Penentuan tarif tol harus menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat serta kualitas jalan tol tersebut. Tidak boleh ada jalan tol dengan kualitas sedang namun tarifnya mahal. Pengguna jalan tol, pengusaha jalan tol, dan pemerintah itu paling tidak semua punya
kewenangan masing-masing dan paling tidak bahwa ada kemudahan kepada masyarakat untuk bisa mengakses jalan tol. Misalnya persoalan tarif misalnya, ya tentu tidak sewenang-wenangnya misalnya pengusaha jalan tol untuk menaikkan tarifnya. Revisi Undang-Undang Jalan dinilai menjadi momen mewujudkan keseimbangan kepentingan pemerintah pusat, investor, dan masyarakat. Hilman dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Sejak tahun 2016, pemerintah mulai melakukan restorasi gambut di berbagai daerah, salah satunya di Desa Limbung, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Komisi 4 DPR RI berharap program tersebut memiliki efek domino bagi kesejahteraan masyarakat karena restorasi gambut membuat lahan menjadi subur dan bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan hutan produktif. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Barat, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengatakan restorasi lahan gambut mampu mempertahankan tingkat kebasahan lahan, harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk pertanian maupun menjadi hutan tanaman buah yang memiliki hasil ekonomi. Ya, kebakaran sudah jauh berkurang ya, dan ke depan apa yang sudah dicapai kita akan dorong ini juga menjadi lahan pertanian dan hutan nangka. Hutan nangka itu visi yang baik yang akan kita wujudkan ke depan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Satrio Jiwandono mengapresiasi program restorasi gambut di Desa Limbung yang berjalan baik. Melalui program tersebut terjadi revitalisasi ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan produktif perlu mendapat perhatian lebih agar terrealisasi dengan baik dan masyarakat mendapatkan nilai ekonominya. Menanam bibit-bibit tanaman produktif, tanaman yang bisa dikonsumsi, ya ini akan menjadi tugas selanjutnya. Jadi kami dari Komisi 4 kami melihat bahwa program ini patut diberi dukungan anggaran yang cukup. Pada kesempatan ini, Komisi 4 DPR RI menyerahkan bibit tanaman kepada perwakilan siswa dan guru SMA agar siswa mendapat manfaat edukasi sekaligus menjadi generasi penggerak. Dari Kalimantan Barat, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhirlah sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria berikutnya. Bye.